Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis menggunakan style di Microsoft Word. Jadi nantinya daftar isi yang akan kita buat itu bisa terbuat secara otomatis dengan mengatur beberapa settingan di bagian style ini. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengedit yang bagian normal, karena ini nanti akan kita gunakan untuk keseluruhan tulisannya. Nah, jadi silahkan diklik kanan di bagian normal, pilih modify. Nah, ini nanti akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam penulisan karya tulisnya maupun makalahnya. Jadi mulai dari font, di sini kita bisa pilih misalnya Times News Roman dengan font ukuran 12. Setelah itu kita bisa pilih dia rata kiri kanan supaya lebih rapi. Dan juga ini spasinya ada berapa. Kalau 1,5 silahkan pilih yang di tengah, atau 2 bisa yang paling ujung di sini. Ini untuk pewarna fontnya. Nah, setelah itu silahkan ditekan OK. Nah, untuk yang normal ini nantinya akan menjadi style kita untuk penulisan setiap paragraf. Nah, supaya dia ada indent, kita tap 1 kali. Nah, jadi nanti setelah ada indent seperti ini, nanti kita baru memodify-nya. Jadi, nah ini kan sudah ada style indentnya. Nah, ini kita blok, kita klik kanan, pilih update normal to match selection. Nah, jadi ini untuk mengupdate. Jadi nanti setiap kali kita ada perubahan misalnya di bagian sini, kalau kita klik di sini, nah dia akan kembali mengikuti style yang ini. Nah, jadi itu untuk mempermudah kita nanti. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian heading 1. Nah, ini kita modify. Kita bisa misalnya buat bab besar misalnya. Nah, ini kita buat Times News Roman 14 warna hitam di tengah misalnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi misalnya nanti jadi saat kita klik bab besar ini, jadi nanti saat kita menuliskan bab 1 misalnya, setelah itu kita klik lagi pendahuluan. Nah, jadi ini akan menjadi bab yang pertama kita. Nah, ini kalau kita mau lihat dia sudah benar atau tidak, kita bisa lihat di view. Setelah itu kita bisa ke navigation pane. Nah, ini akan muncul navigation pane. Di sini sudah ada bab 1 pendahuluan. Selanjutnya kita masuk ke heading 2. Kita modify dulu. Ini subbab Times News Roman 12. Ini bold warna hitam. Itu di rata kiri aja. Nah, jadi nanti saat kita ketik subbab di sini, misalnya 1 latar belakang. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini lebih menjorok ke bagian dalam. Yang ini. Karena yang ini subbab besarnya, yang ini bab besarnya, yang ini subbabnya. Jadi dia lebih menjorok lagi. Jadi nanti kalau misalnya mau ada penambahan lagi, itu bisa diedit di bagian heading 3. Nah, jadi nanti pastikan ini sudah ada. Nah, kalau ini sudah ada, itu nanti semuanya akan lebih gampang untuk pembuatan daftar isinya secara otomatis. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya buatkan di sini, terus kita pilih normal di sini, pada latar belakang misalnya
Ini membahas tentang bagian selanjutnya. Misalnya ada subbab lagi, misalnya 2 rumusan masalah. Itu sudah kembali ke normal. Kalau diperhatikan di sini langsung kembali ke normal, jadi kita bisa langsung ketikkan. Adapun masalah yang dihadapi, kemudian nah, terus misalnya ada lagi batasan masalah. Selanjutnya misalnya ada tujuan penelitian. Nah, jadi ini sudah ada 1 2 3 4. Nah, jadi ini fungsinya juga nanti. Jadi kalau sini misalnya sudah banyak nanti tulisannya, kita bisa menggunakan ini untuk langsung lompat ke tulisannya. Misalnya ini di halaman 2, yang ini di halaman 3, dan yang ini di halaman 4. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai untuk berpindah cepat. Jadi misalnya kita mau lihat di tujuan penelitian, kita langsung klik tujuan penelitian, dia langsung menuju ke tujuan penelitian, langsung di pack 4. Kalau kita klik latar belakang, ini langsung pindah ke sini, ke pack pertama. Jadi ini bisa dijadikan untuk navigasi juga. Nah, jadi bagaimana caranya nanti untuk membuat daftar isi secara otomatis? Kita masuk ke bagian reference. Di sini ada table of content. Nah, table of content ini yang akan memprovide kita untuk pembuatan daftar isi secara otomatis. Jadi kita bisa langsung ambil yang ini, automatic table aja, bisa diklik. Nah, jadi di sini sudah ada daftar isi secara otomatis. Atau ini bisa kita custom. Custom table of content. Nah, di sini untuk membuat yang titik-titiknya, ini yang titik-titik ini, di sini bisa dipilih jenisnya seperti apa. Terus mau berapa level? Ini level 1, level 2, level 3. Yang tadi kalau di bagian home tadi itu ada heading 1, heading 2, heading 3 yang udah kita rubah. Jadi nanti bisa, nah ini kalau mau ditambahkan yang lain bisa masuk ke bagian option. Nah, di sini ada bab besar, subbab, heading 3. Terus nanti selanjutnya kalau misalnya ada yang lain lagi, silahkan dimasukkan ke dalam sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini bisa diedit. Ini bisa kita rubah juga jadi bab besar. Warnanya kita ganti. Ini kita uppercase kan semua, rata tengah. Nah, jadi misalnya nanti ada perubahan nih seperti ini kan, ini tadi udah kita masukkan ke bab besarnya. Oh, ini kita hapus dulu, kita hapus. Nah, kita buatkan di bagian luarnya sini.
daftar isi. Nah, jadi kan muncul nih di sini ada daftar isi, sedangkan di sini kan belum ada ini. Nah, jadi bagaimana cara mengupdate-nya adalah kita klik kanan di bagian tabelnya ini ada update field. Di sini bisa kita pilih update field. Silahkan diklik update field-nya. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama adalah update page number only, yang kedua ada update entire table. Nah, kalau update page number only ini hanya mengupdate nomor halaman di bagian sini. Tapi adapun penambahan konten seperti penambahan konten di daftar isi ini tidak akan terupdate di bagian sini. Jadi untuk apabila ada penambahan konten, jadi silakan ambil update entire table. Nah, jadi nanti apabila ada penambahan konten itu akan otomatis dimasukkan. Jadi kita hit OK. Nah, sekarang daftar isi sudah berada di dalam daftar isi yang otomatis ini. Nah, seperti itu. Jadi misalnya nanti ada perubahan, misalnya di rumusan masalah itu pindah lagi ke bawah, kita bisa update field, terus update page number only. Update page number only, rumusan masalah udah pindah ke halaman 4. Nah, jadi dengan menggunakan style ini akan mempermudah kita dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Ya, yang ini juga tidak hanya terpaku dalam daftar isi, ini bisa juga kita buatkan untuk daftar gambar. Nah, jadi misalnya di sini ada daftar gambar, kita buatkan yang baru, yang heading 2, heading 1 deh, heading 1. Sorry. Nah, yang heading 1-nya kita klik dulu. Jadi misalnya nanti gambar 1, gambar apa gitu. Nah, jadi ini kita pilih yang mana ya, create style, kita create aja. Ini kita membuat di sini gambar, kita oke kan. Nah, ini update gambar to match. Setelah itu kita modify. Nah, jadi style base-nya ini tetap heading 1. Style following paragrafnya itu kita udah jadikan gambar. Ini tinggal kita edit aja, tidak usah dibolkan. Dia rata tengah, 1,5, oke. Nah, jadi ini kan sudah ada di bagian sini. Nah, jadi nanti untuk pembuatan daftar gambarnya, misalnya di bagian daftar gambar ini kembali seperti yang tadi, reference, masuk table of content, kita bikin yang custom table of content. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi, ini bisa kita ganti menjadi 1 saja, menjadi 1, terus kita option kan, kita pilih option. Nah, yang ini bisa kita hapus yang bagian bab besar, sehingga yang terchecklist itu hanya bagian gambar, karena kita ingin membuat daftar gambar. Jadi pastikan yang terchecklist hanya gambar. Kita hit OK. Setelah itu kita OK kan. Nah, jadi akan muncul seperti ini. Misalnya di bawah ada gambar lagi. Gambar, ini gambar 2, gambar bla bla bla. Nah, di bagian daftar gambar kini kita bisa update field, update entire table. Nah, ini sudah langsung muncul. Nah, jadi seperti itu untuk menggunakan table of content. Ini bisa digunakan untuk pembuatan daftar isi secara otomatis, ataupun untuk pembuatan daftar gambar, ataupun daftar tabel nantinya.
Untuk pembuatan daftar tabel sama dengan yang daftar gambar tadi caranya. Jadi tinggal ganti gambar menjadi tabel. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.